Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna light it up tonight. We're gonna light it up tonight. We're gonna light it up just like the sunrise. We're gonna light it up now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel Wardi Official. Oke, ini adalah trip pertama di tahun 2022. Kali ini gua mau ke Semarang. Gua mau nyobain bis dari PO Nusantara. Gua belinya kemarin itu di Traveloka. Katanya bisnya dapat yang Scania. Ya kita lihat aja nanti apakah beneran sesuai ekspektasi, karena tiketnya ya seharga 180.000. Kalau dapat Scania sih menurut gua mantul. Lokasi agen tiketnya bis Nusantara ada di ruko mana ya? Nah, Ruko Plaza Permata Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Blok B2 Bekasi 17141. Pokoknya tepatnya ada di depan hotel apaan itu yang hitam ya? Nanti gue tulis di bawahnya. Karena ini adalah trip pertama di tahun 2022, gue langsung bikin video vlog di kota kelahiran Bekasi. Kemarin di mana aja dah. Ini tenang, warga Bekasi tenang ya baru sempat aja nih bikin vlog. Buat kalian yang nggak tahu lokasinya, kalian bisa cari-cari sendiri di Mbok Google. Karena sejujurnya gue walaupun orang Bekasi juga baru tahu ini kantor bus Nusantara ada di sebelah mari. Sebenarnya dari seberang jalan pun udah kelihatan pelangnya. Pokoknya ada tulisan Harapan Jaya dan bawahnya juga ada Nusantara. Dan bersebelahan juga dengan kantor PO Sinar Jaya. Pokoknya yang jaya-jaya ngumpul semua ada di sini. Ya, sebelum lanjut kita nukerin tiket, ada baiknya gue mau sedikit ngasih informasi nih Bang ya. Bagaimana caranya kita reservasi beli tiket di aplikasi Traveloka. Tapi sebelum gua ngelanjutin ngomong kagak jelas, kali ini gua sedikit mau ngasih informasi kalau video ini kagak di endorse Bang. Kita kagak di endorse sama Traveloka. Ya ngapain juga Traveloka gitu kan endorse. Lah orang videonya aja sepi penonton Bang. Ya tapi kan barangkali ada orang juga yang pertama kali kayak gua mau beli tiket di Traveloka dan nggak tahu caranya. Nah ini siapa tahu video ini bermanfaat. Oke, singkat cerita waktu itu gue itu mau ke Semarang. Tapi gue lihat-lihat jadwal bus tuh di aplikasi sebelah udah kebanyakan yang penuh ya. Dan juga kursi hot seat juga udah banyak yang terisi. Akhirnya gue coba-coba lewat Traveloka. Dan ternyata setelah cari-cari ini itu muncullah satu nama PO, yaitu PO Nusantara. Dengan harga tiket yang menurut gue sangat murah, yaitu 180.000.
Setelah gue cari-cari informasi bisnya apa, ternyata tertera di situ tulisannya reguler Scania. Dan juga jam berangkatnya itu jam yang gue cari. Walaupun kursinya itu juga hampir terisi penuh, tapi ada 2 kursi yang masih kosong. Ya gue pilih nomor yang 10. Ya walaupun nggak terlalu di depan banget gitu kan, minimal bisa nyobain bis ini karena gue juga penasaran sama gambarnya. Pokoknya setelah transaksi pembayaran berhasil, tibalah pada hari itu. Gua pengen pergi menaiki bis Nusantara dan menukarkan tiket aslinya di kantor PO Nusantara yang ada di Bekasi. Au! Tiketnya. Ya, inilah bentuk tiketnya dari bis Nusantara. Tiketnya sampulan ya. Ya, boleh juga nih buat dikoleksi kayak orang-orang. Di sebelah kiri ada alamat dan kantor perwakilan dari PO Nusantara di berbagai macam kota. Dan ini adalah keterangan yang macam-macam seperti nama, asal, tujuan, nomor kursi, nomor bus, dan jam keberangkatan. Saat itu gue dapet nomor kursi yang 10 dengan kode bus NS62. Di belakang juga ada kupon makannya ya. Jadi menurut gue itu dengan harga 180.000 terus dapet bis yang ya Scania gitu kan, dapat makan 1 kali lagi. Menurut gue sih murah ya. Tapi seperti apa nanti bisnya kita lihat aja ntar ya. Di kantor PO Nusantara Bekasi ini ada kayak semacam pelang Harapan Jaya. Gue juga kurang paham ya, apa mereka itu gabungan satu gedung gitu kan, atau mereka itu memang satu induk perusahaan otobis yang sama. Kurang paham juga sih. Buat yang tahu komen ya bang ya. Di sini juga kalian bisa ngirim paket kargo melalui PO Nusantara Kargo. Harganya mungkin disesuaikan dengan berat yang kalian kirim dan juga kota tujuan kirimnya mau kemana. Begitu. Wah, pokoknya ya lengkap juga lah, ada kargonya ya, lumayan lah buat kirim-kirim paket ke luar kota. Asal jangan kirim pacar ya, repot bawanya. 62 ya mas, 62. Nomor
Sejujurnya ini adalah di luar ekspektasi gua sebelumnya. Karena walaupun sebelumnya gua tahu bis ini di YouTube gitu ya, tapi yang gua incerkan bukan yang ini tadinya kan ya, yang biasanya yang di bawah ini. Tapi yang datang malah rajanya. Sebelum lanjut, gua pengen nge-review sedikit gitu ya. Mumpung bisnya itu masih terang, masih bisa direkam. Di atas itu ada AC dan juga lampu baca. Itu penyebab kita kedinginan kalau lagi di dalam bis. Tapi tenang, walaupun lu kedinginan, di sini juga dipinjemin selimut. Ingat nih ya, dipinjemin, bukan dikasih. Kalau dikasih mah boleh dibawa pulang. Dipinjemin selimut, warnanya ungu kali gitu ya. Ya ampun, mirip banget janda. Dan juga di sini itu legroomnya itu luas bener bang. Selain legroom ada juga apa sih? Aduh, gue lupa dah kan ngomong. Ini bang, aduh apa sih itu? Iya ada itu. Terus juga ada reclining seat. Reclining seatnya itu buatan dari Vogelzze buatan Jerman katanya. Dan juga kursinya itu dari bahan bludru ya bang, yang sangat empuk kalau menurut gue sih ya. Lampunya mati, saatnya kita jalan. Oke, sekarang gue lagi ada di dalam bus Nusantara yang double decker, atau sering kalian kenal tuh MAN Nusantara. Merasa beruntung gitu kan, karena waktu gue beli itu di Traveloka, bisnya itu kalau nggak salah berbodi Avante, tapi bukan double decker ya. Yang datang malah double decker. Anjir, ini namanya rezeki anak nggak soleh. Oke, karena bisnya udah masuk tol, kita lanjutin aja kali ya nge-review fasilitas yang ada di bis ini. Sejujurnya legroom di bis ini itu bener-bener lega ya. Jadi kalian bisa leluasa buat majuin kaki kalian selonjoran ke depan. Ya walaupun nanti bakalan gue bahas masalah yang ada di leg rest-nya ini. Cuma legroomnya emang luas banget. Saking luasnya kaki gue sampai kegirangan. Tuh lihat sendiri tuh. Banyak banget lagunya emang ini kaki. Padahal mah dia nggak betah ini pakai sepatu lama-lama.
Untuk bagian atas dari bis ini terdapat sebuah bagasi tas dan juga colokan beserta speaker. Tapi saat itu speakernya itu lagi hening. Yang kita tahu kan kalau bis-bis mengarah ke Jawa Tengah itu kan selalu nyetel musik dangdut koplo. Tapi ini hening baik. Kasetnya kusut kayaknya. Jangan disetel kalau kaset kusut dah. Seperti biasa di atas setiap bangku penumpang juga terdapat sebuah AC ya. Dan ini nggak ada colokan buat kabel port USB, cuma AC dan juga lampu baca, dan juga lampunya nanti bisa digonta-ganti. Ntar gua ada videonya, jangan di skip makanya bang. Seperti yang kalian tahu sebelumnya, PO Nusantara ini adalah salah satu PO yang sering banget menggunakan body langka gitu dan unik. Salah satunya dari MAN R37 Conqueror ini. Bodi depannya itu kalau gua lihat itu aerodinamis ya bang ya. Jadi angin itu nggak terlalu keras menghantam kaca bagian depan dari mobil ini. Karena yang gua lihat pada saat itu, ketika ada air hujan yang menempel di kaca depan, itu pas mobil lagi jalan turunnya nggak ke bawah, tapi ke atas. Itu menandakan angin itu langsung dibuang ke atas bagian mobil ini dan menghantamnya nggak terlalu keras. Itu menandakan aerodinamikanya berjalan dengan baik. Wah, mantap. MAN, dia adalah merek sasis bus premium asal Jerman yang mungkin kurang familiar di kuping kita. Kuping kita apa kuping gua doang ya? Jadi salah satu perusahaan otobus yang menggunakan sasis dari MAN ini yaitu PO Nusantara. PO Nusantara menggunakan sasis MAN R37 ini untuk varian bus double deckernya yang dipasangkan di bodi buatan karoseri Nusantara Gemilang. Oh iya, ini yang mungkin menurut gua paling menarik nih. Conqueror ini mendapat julukan si Raja Bis Jawa atau King of Java, karena menurut sumber yang tidak terpercaya dari agen saya, Conqueror ini adalah satu-satunya bis dengan tenaga maksimal yang pernah ada, mengalahkan Scania K310IB, Mercedes-Benz 2542 dan juga Volvo B11R. Lah kok bisa? Ya bisa, karena tenaga maksimal yang dikeluarkan dari MAN Conqueror ini mencapai 460 horsepower atau tenaga kuda. Buset. Pertanyaannya, kenapa tenaga kuda? Kan masih banyak hewan yang lain. Ada kucing, terus tong peret gitu kan. Terus kenapa nggak nama-nama ikan gitu kan? Ikan paus, ikan kon.
Di sini gue mau sedikit ngejelasin tentang leg race-nya. Leg race-nya itu seolah-olah kayak nggak kuat nahan beban berat kaki kita secara keseluruhan. Karena ketika gua selonjoran di situ, leg race-nya turun lagi sampai belibet gua ngomong dah. Gua pikir cuma di bangku gua doang. Ternyata hampir di setiap rata-rata bangku di sini ya leg race-nya kayak gitu. Mungkin bautnya kendor kali ya. Belum dikencangin. Bisa sih, cuma ya beban kalian di kaki itu jangan terlalu berat. Nanti bakalan turun lagi soalnya. Di pojok sebelah kiri, dari makan Nusantara di dalam. Silakan untuk Nusantara ada 17.
Oke, tibalah sudah di ujung dari video ngetrip bareng bis Nusantara Conqueror MAN R37 kali ini. Bisnya bakal melanjutkan perjalanan ke arah kota Kudus dan menjadi tujuan akhirnya. Ada beberapa hal yang gue catat di sini, yaitu dengan harga 180.000 kalian udah dapet bis yang modelan nyaman kayak begini sih, menurut gua sangat worth it ya. Karena bisnya itu walaupun kadang dipacu dengan kecepatan di atas 100, tapi di dalam masih anteng, masih nyaman dan sangat minim getaran. Gue juga merasa beruntung gitu dapat bis dari Nusantara Conqueror yang dijuluki sebagai rajanya bis di Pulau Jawa. Karena ya nggak disangka-sangka aja gitu tiba-tiba dapat yang ini. Dan bis ini masuk daerah Semarang itu cuma berhenti di daerah Krapyak dan juga Kalibanteng sebelum melanjutkan ke tujuan akhirnya, yaitu Terminal Kudus. Dan gua memutuskan buat turun di daerah Kalibanteng, Semarang. Oke, sekarang gue udah nyampe di Semarang. Tinggal nunggu temen gua nih jemput besok pagi, tapi jemput ya. Duh, gue bingung nih mau kemana ya. Aduh, astagfirullah. Makasih buat yang udah menyaksikan video abal-abal kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya hanya di channel Wardi Official. Jejak si bibir jalan-jalan. Au. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyari pom bensin dulu